Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bertemu kembali melanjutkan pembacaan kitab Syairus Salikin pada bab kasrus syahwatain. Melemahkan dua syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Akhir yang kita baca bersama-sama adalah jalan riyadhah, latihan untuk menekan syahwat perut. Latihannya. Cara yang pertama, jalan pertama melatih mengurangi syahwat perut dengan mengurangi jumlah atau porsi makannya. Yang dikurangi adalah jumlah porsi makannya. Ini derajat yang pertama, paling tinggi. Makannya itu hanya sekedar menyambung hidup. Cuman biar bisa sadar saja. Karena kalau orang nggak makan bisa hilang kesadaran, bisa mati. Nah, makannya cuma seukuran itu. Berapa? Sedikit sekali. Seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, hasaba ibnu adama luqaimatun yuqimna sulbah. Cukup buat manusia itu beberapa suap menyambung hidup. Nah, contohnya ada seorang ulama yang bernama Sahal, Imam Sahal rahimahullah. Beliau makannya itu, belanjanya beliau 3 dirham selama 1 tahun. Kemarin kurang lebih 750 ribu ya? Apa 250 ribu? 250 ribu kemarin kita hitung. Selama 1 tahun. Jadi dibelikan tepung, gula, minyak, dibuat bulatan kecil-kecil seukuran ruas jari gini, kecil. 1 hari 1 dimakan. Cukup buat beliau sambung hidup. Ini darajat tinggi. Ya nggak perlu niru itu kalau nggak mampu. Tapi ini kan latihan ya. Darajat yang kedua, ini bagus. Mengisi perut, ya, mengisi perut sekiranya tidak sampai sekiranya kurang lebih lah, tidak sampai atau sampai 1/3, antara 7 sampai 9 suapan. Itu latihannya. Darajat yang kedua. Darajat yang ketiga lebih dari itu. Ini makannya orang awam. Berapa itu? Ya lebih dari suluk. Lebih dari orang yang latihan, yaitu 9 suap dia lebih. 10, 12 atau 2 kali lipatnya. Nah, 10, 12, pokoknya lebih dari 1/3. Nah, yang darajat yang keempat, ini darajat yang paling rendah sudah. Ini bukan darajat orang yang latihan, ini darajat orang yang memuaskan syahwat perut. Berapa banyak itu? Makannya itu 1 mud lebih. 1 ini lebih makannya dia. Ini bukan darajat orang yang berlatih. Darajat orang yang mengumbar syahwatnya. Kalau lebih dari ini, berarti namanya darajat israf, berlebihan. Sampean makan seukuran 1 mud ini, 1 mud ini sekitar 450 gram kemarin sudah kita hitung ya. Itu berarti kita nggak ada latihan apa-apa, memuaskan syahwat perut. Kalau lebih dari itu, berarti namanya israf. Nah itulah 4 darajat makan. Silahkan. Pilih yang mana? Semakin tinggi darajat yang pian pilih, semakin tinggi pula darajat kita di surga nanti. Semakin tinggi darajat yang dipilih, semakin tinggi juga darajat surganya. Semakin rendah, ya semakin rendah pula darajat surga kita. Surga itu nggak gratis ya, dikejar dengan usaha. Nah ini yang kita baca minggu kemarin, melatih makan dari segi jumlahnya, banyaknya. Nah yang kedua, iktibarnya bukan dari segi jumlah, tapi dari segi waktunya. Ya, wadhifah yang kedua, tugas yang kedua adalah mengurangi makan dengan iktibar waktu makan. Jadi sekarang waktunya yang dilatih. Darajat yang pertama, sebagian orang yang salik itu tidak makan di dalam 3 hari atau lebih, melainkan 1 kali.
Ini nggak mampu kita ya, ngebayanginnya aja udah susah. Ini derajat paling tinggi selama 1 hari, selama 3 hari lebih, bukan 1 hari ya, 3 hari lebih, itu makannya cuman 1 kali. 1 kali. Kemarin Imam Wahab atau Imam At-Tusturi, dari kecil itu beliau dilatih makan, sampai makanannya itu cuma 1 minggu 1 kali makan, beliau diceritakan. Jadi maksimalnya makan cuma 1 minggu 1 kali. Gimana? Masuk akal nggak buat kita? Ya, itu sedikit diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kemarin juga pernah kita ceritakan kan juga, Imam Nawawi masa makannya habis Isya, minumnya sahur. Jadi nggak mau makan, minum, enggak. Jadi sehari makan sekali habis Isya, minumnya sahur. Itu aja udah, wah buat kita sudah, wow hebat banget. Nah, ini beliau makannya 3 hari 1 kali atau lebih. Diceritakan sama Syekh Abdul Somad, maka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terkadang ia berlapar 6 hari. Tapi enggak rutin ya, terkadang nahan sampai 6 hari. Dan adalah Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala terkadang berlapar hingga 7 hari. Jadi makannya 7 hari sekali. Terus tiap hari gimana? Paling minum 1-2 teguk selesai. Nah, ini bukan latihan, ini puncak. Ini yang darajat yang tertinggi. Ini kan sekarang ngebahas melatih. Tapi beliau menjelaskannya dari atas. Dari atas. Beliau menjelaskannya dari atas. Tinggi, 7 hari sekali. Bahkan ada sebagian orang-orang yang dikatakan nggak makan hingga 30 hari. Bahkan di antara mereka ada yang tidak makan 40 hari. Yang Ghazali mengatakan, wakila man tawa arba'ina yauman dhahara lahu la mahalata asya'a min ajaibil malakut wa la yumkinu dzalika illa bitadrij. Jadi ada yang nggak makan 40 hari. Imam Ghazali bilang yang udah gak makan benar-benar 40 hari, dia bakal dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditampakkan oleh Allah keajaiban kerajaan langit. Tapi ini gak mungkin kecuali dengan tadrij, dengan latihan sedikit-sedikit. Jadi memang gak bisa pulang majelis begini, oh saya mau 40 hari gak makan, almarhum sampean. Gak bisa 40 hari gak makan. Latihan, nggak harus sampai 40 hari. Dan ingat ya, nggak harus kita nggak makan 40 hari itu nggak harus. 1 hari 1 kali bisa, itu udah cukup tergantung niatnya. Latihannya. Nanti kalau ada makanan, dinikmati, nggak ada makanan, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang tadi diceritakan 6 hari nggak makan, beliau bukan sepanjang umurnya 6 hari sekali makan, enggak. Makan beliau. Cuman kalau sudah nggak ada, tidak ngotot. Nggak ada rezeki, nggak ada uang, ya udah nggak makan. Nah itu yang hebat tuh begitu. Ada dinikmati, ada makan 1 hari sekali makan, 2 kali makan. Nggak ada, ya udah nggak makan. Jadi kita nggak harus ya, nggak harus seperti ini. Ini darajat, ingat ya, di atasnya sunnah ini bukan sunnah lagi ini ya. Ini namanya taghirun nafas, gahrun nafas, menekan nafsu. Ini di atasnya sunnah ini. Makanya darajatnya tinggi sekali. Cuman kalau memang sampai seperti itu, wah jangan ditanya. Kita ini nggak makan 3 hari, wah sudah bersinar semua hati kita. Asal ikhlas. Apalagi kata Imam Ghazali yang nggak makan 40 hari, dhahara lahu asya'a min ajaibil malakut. Tampak bagi dia, dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keajaiban langit. Kalau kita 3 hari nggak makan, halusinasi. Ini bukan halusinasi beliau. Dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhan.
Dan ingat ya, ini bagian ini perhatikan. Ada orang nggak makan. Kenapa? Saya tirakat biar dibuka hijab sama Allah. Nggak mungkin dibuka hijabnya. Nggak mungkin dibuka hijabnya. Kenapa nggak makan? Nekan hawa nafsu. Kalau udah nggak mau makan, latihan, khulwah, ya, tirakat, tapi dengan niatan, kenapa nggak makan? Kepengen jadi wali. Nggak mungkin jadi wali. Kenapa nggak makan? Biar dapat rezeki lancar. Ya kebalik, justru tujuan mereka nggak makan tuh nggak kepengen rezeki, nggak kepengen uang. Salah, kita salah jalur berarti. Jadi kalau yang tujuan nggak makannya kayak tadi, memang kepengen ngelihat dibuka hijabnya, melihat isi langit, nggak mungkin dibuka hijabnya. Salah niat sedikit aja nggak mungkin. Nggak makannya nggak ada berguna, nggak bermanfaat. Tapi ini memang benar-benar yang dimaksud Imam Ghazali, ngurangi makan karena memang melatih nafsu, menekan syahwat perutnya. Saya pernah ketemu orang, waktu itu sudah bukan sakaratul maut ya, sakit belum meninggal. Katanya udah beberapa bulan nggak makan, cuma minum air aja. Hidup, cuma meminum air putih. Jadi waktu itu saya tengok, tanya sama keluarganya, nggak makan, nggak bisa makan sudah. Memang tua orangnya, nggak bisa bangun sudah. Duduk di kasurnya aja, nggak jalan waktu itu, kayaknya nggak bisa jalan. Minum air putih, dan sedikit air putihnya nggak banyak. Minum aja, air putih aja. Sudah beberapa waktu dia nggak makan. Memang nggak makan, hidup. Nah itu contoh aja. Ada orang hidup nggak pakai makan. Ada hidup dia bisa hidup nggak pakai makan. Nah, kalau sufi karena latihan mungkin bisa. Kalau nggak usah dipraktekkan ya. Cuma kalau mau dipraktekkan, sampai coba latih aja. Latih. Nanti di depan ini ada nih. Darajat yang kedua, bahwa berlapar orang yang salik itu 2 hingga 3 hari. Ini martabat yang pertengahan. Kalau cuma 2-3 hari nggak makan, sanggup insya Allah. Yang penting nggak ada penyakit ya. Orangnya sehat. Cuma 2-3 hari nggak makan, kuat. Manusia kuat. 2-3 hari nggak makan, kuat. Nah ini darajat kedua. Makanya dibilang darajat pertengahan. Kalau nggak percaya coba. Yang penting sampai nggak punya penyakit ya. Yang punya penyakit saya nggak nyaranin. Ntar coba langsung masuk rumah sakit. Kalau sehat, nggak ada masalah di perutnya, 1 hari nggak makan, mules perut, sakit. Pastilah, namanya orang, nggak pernah ngelatih. Dikurangi makannya, itu nanti kalau udah hari kedua, lambungnya udah paham. Saya nggak dikasih makan nih. Ibarat kata begitu. Hari kedua nggak seperti hari pertama. Nanti hari ketiga udah enak perutnya. Hari ketiga sudah mulai enak. Biasanya begitu latihannya. Jadi makanya normal ya, darajat latihan normal tuh 2-3 hari sekali. Jadi 2-3 hari. Kalau derajat tinggi 3 hari lebih. Darajat paling tinggi di atas 3 hari nggak makan. 4 hari sekali, 6 hari sekali, tadi maksimal ada yang 40 hari sekali. Itu derajat wali-walinya Allah yang nggak kebayang. Jadi mereka itu sudah dikasih legat sendiri oleh Allah. Badannya, kan organ tubuh ini kan ciptaan Allah. Allah yang membuat tubuh kita perlu makan. Kan begitu? Bisa nggak Allah membuat tubuh kita ini nggak perlu makan hidup? Bisa tidak? Bisa sekali. Ya. Sangat bisa Allah penciptanya. Nah karena itulah, karena dia mujahadah, nggak mau makan karena Allah membantunya. Seakan-akan Allah bilang sama lambungnya, sama ususnya, diam, hiduplah kamu tanpa perlu makan. Nah, itu makanya tadi terjadi beberapa langkah ya. Terjadi ada orang sampai 30 hari nggak makan. Nah, derajat normalnya sih 2-3 hari. Nah ini derajat yang pertengahan. Darajat yang ketiga, bahwa disimpankan di dalam sehari semalam itu atas sekali makan jua. Artinya ini minimal darajat orang-orang yang berlatih, makannya 1 hari 1 kali. Dah ini maksimal orang yang latihan. Berapa kali makannya? 1 hari 1 kali. Ini bukan Ramadan. Minimal orang yang latihan, yang salik, yang berjalan di jalan melatih nafsu,
Sehari makan 1 kali. Barang siapa makan akan makanan itu di dalam 1 hari 2 kali, niscaya ia keluar dari martabat orang yang salik, yang mengurangkan makan, dan masuk kepada martabat mukmin yang awam, dan tiada dapat kelebihan berlapar. Kalau ada orang makan, kata beliau nih, Imam Ghazali yang ngomong, makan 1 hari lebih dari 1 kali, jadi sehari makan 2 kali, dia keluar sudah dari golongan orang yang salik, yang berlatih. Nah, udah ada. Ini bukan orang berlatih ini. Ini bukan orang yang salik. Ini orang awam, kata beliau. Ini orang mukmin awam yang nggak dapat pahala kelebihan lapar, nggak ada. Faedah-faedah lapar yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, keistimewaan orang lapar yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Cuman ada keistimewaan-keistimewaannya, dia nggak dapat. Yang makan sehari 2 kali tidak dapat. Ya Allah. Apalagi yang 3 kali. 2 kali 1 hari udah keluar dari derajat salik. Makanya ya, ini kayak gini kita belajar kan tahu. Ini kan ilmu yang ringan, tapi pasti menunjukkan derajat kita di mana. Apalagi yang udah 3 kali nggak cukup. Pagi bukan sarapan namanya, subuhan. Habis subuh ngemil pagi. Jam 8 baru sarapan. Jam 11 ngemil siang. Habis duhur baru makan siang. Sore ngeteh. Ngetehnya tangan 2. Tangan kanan teh, kirinya ada cemilan. Habis isya makan. Sebelum tidur minum susu biar sehat. Ini bukan salik lagi, setan aja bingung lihatnya. Gak usah disuruh makan, sudah kebanyakan makan. Kelebihan ya, terlalu berlebihan kita. Memang benar, kita ini 2 kali sehari, bukan di bulan Ramadan. Bukan di bulan Ramadan, di normalnya hari kita. Makannya 1 hari 2 kali. Ini darajat paling bawah. Dan diingat ya, makan 2 kali sehari ini yang dimaksudkan makan wajar, makan sedikit. Kembali ke kaidah yang kemarin. Digabung ini, ingat. Bukan berarti 2 kali sehari makannya 3 piring sekali makan. Bukan. Ingat kaidah yang kemarin yang tadi kita jelaskan ringkas. Makanya kalau tingkatan nomor 2, 7 suap. Tingkatan nomor 3, lebih dari 7 suap sampai 18. Nah ini dilihat, dihitung 2 kali sehari ya itu suapannya. Bukannya kalau 2 kali nambah banyak jumlahnya, enggak. Ini perlu diperhatikan sama kita. Ya walaupun kita nggak bisa, cuma kalau 2 kali bisa. 2 kali bisa. 2 kali mudah kok. 2 kali mudah. Semua bisa. Nggak mungkin wajib puasa. Kalau orang-orang tidak mampu. Makanya ya, wajib puasa bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah kepada seluruh mukallaf. Itu tanda manusia itu pasti mampu makan hanya 2 kali sehari. Itu tanda. Karena Allah mewajibkannya. Allah yang menciptakan kita, jadi Allah tahu. Kalau nggak mampu manusia, puasanya nggak mungkin dibatasin makannya 2 kali sehari. Buka sama sahur. Pasti ada makan duhur, ada. Seandainya manusia nggak bisa makan jarak antara subuh sampai maghrib, pasti ada nanti buka duhur, ada. Tapi Allah tahu tubuh kita mampu. Allah yang menciptakan kita, jadi Allah yang lebih tahu. Jangan mau dibohongi sama nafsu yang sama-sama ciptaan. Allah menciptakan kita dan nafsu. Allah bilang kamu kuat hanya makan di waktu maghrib dan waktu sahur, cukup. Nafsu bilang kamu nggak kuat. Percaya sama makhluk, yang sama ciptaan. Nah inilah. Jadi Ramadan pun itu darajat biasa, darajat awam. Nah darajat yang hebat gimana? Nggak makan 1 hari 1 kali. Makannya berapa banyak? Cuman sekedar menyambung hidup 2-3 suap. Nah, itu paling tinggi itu. 1 hari 1 malam makanya cuma 2-3 suap.
Dan diingat ya, kalimat-kalimat ini, kita tuh bukan puasa. Gak makan 3 hari itu bukan puasa 3 hari. Ingat ya, karena kita haram yang namanya wisol. Haram yang namanya wisol. Wisol tuh nyambung puasa 1 hari 1 malam. Apalagi 3 hari 3 malam. Haram hukumnya. Ini gak puasa, bukan puasa. Melatih hawa nafsu. Dan melatih hawa nafsu pun juga dilihat keadaannya. Ya kalau kayak kita mungkin gak mampu kayak tadi ya 3 hari. Pian ambil yang sehari 1 kali misal makan. Itu udah. Soalnya kalau sampai 2 hari, 3 hari, badan kita sakit, kita nggak pakai latihan ya langsung, langsung ngebut kayak gitu, sakit bisa dosa malah kita. Karena badan juga punya hak. Tapi bukan berarti badan punya hak, badan itu harus boleh memuaskan syahwat, enggak. Punya hak, bukan disuruh memuaskan syahwatnya. Ini hal-hal seperti ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis, dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa manusia badannya tuh punya hak dan perlu istirahat. Sering kan sampai dengar? Badan kita tuh punya hak, perlu makan. Syahwat kita punya hak, perlu wanita, istri. Kan ada. Ini hadis-hadis kayak gini gak bertentangan. Kenapa? Ini kita dikasih makan. Memenuhi hak itu bukan berarti memuaskan syahwat. Kadang orang kalau ilmunya nanggung begitu, sepotong-sepotong. Nah, kita sering kayak gitu, dibodohi sama setan. Ketika kita mau mujahadah kayak gini, mau latihan, setan datang. Ingat hadisnya Rasulullah. Gak boleh berlebihan kalau ibadah itu. Apalagi ini kan gak wajib, gak usah. Udah makan aja nikmatin. Yang penting halal. Ya benar sih, yang penting halalnya benar. Tapi disuruh memuaskan syahwatnya yang salah. Sekarang asal makan, nanti efek makanan itu bikin kita lemah ibadah. Sudah kita baca bersama-sama, bahaya kenyang udah kita baca. Makan boleh. Hak tubuh kita makan itu berapa? Rasulullah udah bilang, hak badan kita yang wajib kita penuhi dari makanan berapa sih? Luqaimat, beberapa suap, 2-3 suap. Itu haknya badan kita. Jadi sampean ngasih badan pian 2-3 suap, cukup buat nyambung hidup. Udah, pian gak dolim dengan badan pian. Itu perlu diperhatikan ya. Kita ini, yang dibilang, jangan dolim sama badan sendiri, dosa. Iya betul. Sampean kasih 2-3 suap, sudah bisa hidup, berarti pian sudah gak dolim lagi. Itu kaidahnya begitu, yang aslinya seperti itu. Tapi ya jangan jangan langsungan, seperti yang saya bilang ya, bertahap. Ada gak yang latihan sudah? Kemarin kan kita janjiannya habis isya makan 1 centong aja. Atau malam pulang gak usah makan sebagian. Ada gak yang latihan? Padahal kalau sampai latihan minggu kemarin, yang makannya biasanya 2 centong, kurangi 1 centong. Jangan gak makan. Centongnya jangan dirubah jadi yang lebih besar. 1 centong aja bisa tapi centongnya besar. Yang biasa 10 suap misal kurangi jadi 8 suap, kurangi jadi 7 suap. Bertahap. Kalau latihan, mampu kita. Kita ini, kalau latihan mampu seharusnya. Ya minimal paling enggak masuk darajat inilah. Sehari 1 kali. Kalau memang badannya, makannya enggak mengurangi makan, enggak mengganggu dia buat taat, dan pastinya orang ngurangi makan malah semangat taat, udah paling bagus. Nah inilah darajat tingkatan orang dalam waktu makannya. Ini dikatakan Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala dalam risalahnya. Qila li Sahl bin Abdullah, dikatakan kepada Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, ar-rajulu ya'kulu fil yawmi aklatan. Gimana? Ada orang makan 1 hari 1 malam 1 kali makan. Faqala, lalu dijawab sama Sahal bin Abdullah, aklus siddiqin. Ini makannya orang-orang siddiq. Faqala aklatain. Lalu ditanya, kalau makannya 2, qala aklul mu'minin. Itu makannya orang mukmin. Jadi sehari 2 kali makannya orang yang beriman. Minim ini sudah. Qala thalathan.
Lalu ditanya, makan sehari 3 kali. Nih ya, kita ini. Kalau makan sehari 3 kali, apa kata beliau? Kulli ahlika yabnuna laka ma'lafa. Imam, kalau makannya saya 3 hari sehari 3 kali, gimana? Apa jawaban saya Sahal? Bilang sama keluarga kamu, bikin ma'laf, bikin kandang tempat makan. Suruh bikinin kandang. Ma'laf itu kandang tempat buat ngaroin rumput, buat kambing sama sapi. Jadi kalau makan 3 kali, bilang keluarganya suruh bikinin kandang. Jadi batasannya ini minimal 2 kali. Kalau 3 kali, ini menurut ulama sufi ya, udah bukan darajat manusia lagi, ini kayak hewan kata beliau. Makan aja berarti kerjaannya. Ya, ini adalah orang yang makan makanan dalam sehari itu 3 kali, hukumnya seperti binatang, kata beliau. Kita ini, ya derajat kita sekarang ini, seandainya dilihat sama wali, kelihatannya tampangnya kayak kerbau, kayak sapi, alhamdulillah, masih jadi hewan yang suci. Kadang-kadang orang tuh, kalau aulia sholihun, para wali itu dibuka hijabnya sama Allah. Kadang-kadang bisa melihat manusia tergantung darajat syahwatnya. Ada yang kelihatan kayak sapi, kerbau, pemalas. Ada yang kelihatan seperti monyet, suka lupa, lalai, tamak. Ada na'udzubillah seperti babi, kelihatan wajahnya. Siapa ini? Orang yang fokusnya hanya memuaskan syahwatnya, nggak mikir dari halal ataupun haram. Itu wajahnya begitu, kelihatan. Jadi kita ini kalau kelihatan di hadapan wali, kayak sapi aja udah alhamdulillah sebetulnya. Ini kan udah jelas, makan 3 kali sehari aja kayak hewan katanya. Ya ilaha illallah. Cuman bukan berarti masuk neraka ya, enggak ya. Makan 3 kali sehari, yang penting halal, masuk surga. Masuk surga, cuman darajat surganya tadi yang saya bilang. Nah, ini perhatikan. Kita nggak mungkin bisa melatih diri sampai nggak makan 2 hari sekali. Nggak usah 2 hari sekali, sehari sekali aja nggak mungkin sampai ke situ, kecuali diawali dengan apa? Pertama, dimurnikan dulu hartanya dari yang syubhat, apalagi yang haram. Haram nggak usah dibahas, yang syubhat, kalau haram udah jelas. Murnikan dulu harta pian, jangan sampai ada syubhat. Syubhat sudah total hilang, otomatis nih. Makanan halal itu menyinari hati, menyinari perut. Perut itu kalau sudah kena makanan yang halal, nafsunya tuh cepat puas. Tapi kalau kena makanan yang haram, gak mau berhenti dia. Anehnya begitu. Kena haram sama syubhat, kurang terus. Makanya kita kalau koreksi benar-benar jaga makan, biasanya gak tamak sama makanan. Tapi kalau nggak mengkoreksi, nggak hati-hati, apa saja yang penting masuk, jangan harap bisa warok kayak begini. Jangan harap bisa zuhud, ini kan zuhud ini ya. Orang kalau nggak warok nggak bisa zuhud. Itu kaidah itu. Warok tuh hati-hati dalam hukum. Jadi nggak mau yang syubhat, nggak mau yang haram, apalagi itu namanya warok. Ambil hukum yang paling hati-hati, itu yang namanya warok. Warok tuh berhati-hati, ringkasnya. Kalau orang tidak warok, nggak mungkin bisa jadi orang zuhud. Bohong. Kalau nafsu kita ngomong, saya zuhud. Tapi urusan harta, halal, haram, syubhat, hantam semua. Walaupun pian pakai baju compang-camping, rumah, nggak punya, tinggal di jalanan, bohong, nggak zuhud berarti. Zuhud itu darajat setelah warok, setelah hati-hati pilih halal. Baru zuhud. Nggak mungkin bisa kita sampai darajat zuhud tanpa warok. Kayak gini, latihan makan sehari sekali, nggak mungkin bisa. Gak mungkin bisa tanpa membersihkan, memurnikan makanannya hanya yang halal. Ingat ya, darajatnya tadi. Ini darajat yang disampaikan Syekh Sahal bin Abdullah. Darajat siddiqin sehari 1 kali makan. Darajat muminin sehari 2 kali. Darajat hayawan, bahasanya darajat hewan ini ya. Darajat hayawan sehari 3 kali. Tapi Imam Ghazali mengatakan
Darajat siddiqin bukan sehari sekali, 3 hari ke atas. Darajat siddiqin 3 hari sekali baru makan, 3 hari ke atas lebih. Darajat pertengahan makannya 2 hari sekali, bukan sehari 2 kali. 2 hari sekali. Ini yang kita bahas di Ihya ya, di Imam Ghazali ya. Jadi yang siddiq, yang darajat pertengahan siapa? Bukan sehari 2 kali, tapi 2 hari sekali. Dan yang ketiga, darajat normal ini ya, darajat mukminin, darajat orang biasa, sehari 1 kali. Beda sama tingkatannya Syekh Sahal bin Abdullah. Tingkatannya Imam Ghazali lebih berat. Imam Ghazali bilang, siddiqin di atas 3 hari baru makan. Darajat pertengahan 2 hari sekali, 2 hari, 3 hari sekali. Darajat mukminin 1 hari 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali 1 hari, sehari 2 kali, nah ini darajat orang, bukan darajat udah keluar, bukan darajat orang yang latihan, darajat awam. Memang begini, kalau masalah darajat ini, ulama sufi beda-beda pendapat, berbeda-beda pendapat. Cuman kurang lebih aja, kayak gini kaidahnya. Tinggal kita lihat diri kita yang sampai mana dulu. Ingat ya, kalau baca kayak gini, pasti nanti nafsu kita ada yang ngomong, masa kayak gitu sih? Pasti. Wah, susah banget itu. Siapa yang kuat? Ya jelas, jangan mau dibohongi sama nafsunya. Nafsu kita pasti ngomong begitu. Oh, lu denger pengajian dulu, babnya beda kok nggak kayak gini. Iya, memang lain bab memang. Pasti omongannya berbeda. Ingat ya, ada waktu latihan. Ada kita sedang melatih nafsu. Ya ini latihannya. Kalau bab lain, ada orang lagi latihan nafsu, kelewat batas, sampai sakit. Ulama pakai dalil yang lain. Ulun misal, minggu depan kelihatan pian kurus-kurus, lemes-lemes. Ternyata dipraktekkan betulan makan sehari 1 kali. Hadir majelis sudah ngantuk-ngantuk, loyo-loyo karena nggak makan. Ulun bawanya dalil yang lain. Bilang, Pak, badan sampean punya hak, makan yang benar, biar seger. Jangan nggak makan terus ibadah jadi nggak khusyuk. Makan biar ibadah khusyuk. Dalilnya beda karena ketahuan darajat pian sekarang lagi mujahadah. Ya kalau yang makannya udah 3 hari sekali dibilangin, Pak makan yang banyak biar kuat ibadah. Sudah banyak beb, kan begitu. Orang udah banyak makan, dinasehatin kayak gini, makan yang banyak, minum vitamin biar kuat ibadah. Ini perutnya udah kepenuhan, masih disuruh makan yang banyak biar kuat ibadah. Nah ini perlu diperhatikan, kan orang tuh berbeda-beda darajatnya. Sekarang yang dibahas, kita sedang melatih diri. Jadi jangan kaget kalau disuruh susah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan idza taghadda lam yata'asya wa idza ta'asya lam yataghadda. Rasulullah itu kalau makan siang enggak makan malam. Kalau makan malam tidak makan siang. Itu Nabi kita udah contohkan kok. Nabi Muhammad tuh enggak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, enggak pernah kenyang. 1 hari kenyang 2 kali enggak pernah. Beliau sendiri yang ngomong, ditawarkan gunung emas jawabannya apa? Aku ingin sehari lapar, sehari kenyang. Dikasih gunung emas enggak mau, maunya apa? Ya Allah saya kepengen sehari lapar, sehari kenyang. Di hari yang kenyang saya bersyukur, alhamdulillah. Di hari yang lapar saya bersabar. Biar dapat dua-duanya. Itu Nabi kita mintanya seperti itu. Itu contoh buat kita semua ya. Nggak ada lagi contoh terbaik seperti Nabi Muhammad SAW. Jangan ngebanding-bandingin dengan orang lain. Lu ngeliat guru ini makan aja santai, udah nggak usah dibahas. Ada babnya tersendiri memang. Kalau di majelis, di acara, lain cerita. Orang diundang disuruh makan, lain cerita itu. Yang kita lihat tuh kehidupan dasar di rumahnya loh. Mujahadah penuhnya ketika di rumah, ketika nggak keluar, nggak ketemu orang, itu loh yang dilihat. Kalau hidup sama orang beda ceritanya. Hidup sama orang nih sudah seadanya, sekenanya. Tapi ketika hidup sendirian, yang mujahadah itu kan benar-benar nggak lagi tidak kumpul sama orang, nah itu di situ dilihat. Dan lagi ia berkata,
Wa kana salafu ya'kulu kulla yaumin aklatan. Para salaf itu makannya satu hari, satu malam. Dan memang ini kebanyakan para orang-orang soleh. Makannya satu hari, satu kali. Kebanyakan orang-orang soleh begitu. Satu hari, satu kali sedikit ya, diingat-ingat. Jumlahnya juga sedikit. Kebanyakan tingkatan solihin, para aulia, satu hari, satu kali. Makannya begitu. Iya kawal israf. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, iya kawal israf. Fa inna aklataini fi yaumin minas saraf. Hati-hati, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Israf itu berlebihan. Berlebihannya gimana? Sesungguhnya makan satu hari 2 kali itu berlebihan. Jangan berlebihan. Apa itu berlebihan? Makan sehari 2 kali. Ya udah, kita kemana? Kita kejauhan sudah. Seperti saya bilang tadi ya, udah 3 kali sehari, belum snacknya. Faka'anna, Imam Ghazali mengatakan, faka'anna aklataini fi yaumin sarafun, wa aklatun wahidatun fi yaumin iktarun, wa aklatun fi yaumin qawamun baina fi wa aklatun wahidatun fi yaumaini iktarun. Wa aklatun fi yaumin qawamun baina dzalika wa huwal mahmudu fi kitabillah. Jadi Imam Ghazali ngeringkas, jadi seakan-akan makan itu kalau satu hari 2 kali berlebihan. Berlebihan. Sehari makan 2 kali berlebihan. Makan 2 hari 1 kali itu susah, menyusahkan diri, iktar, nekan betul-betul diri. Memang benar susah ya, 2 hari sekali makan, 2 hari makannya 1 kali. Iktar ini benar-benar menyusahkan diri. Jadi wa aklatun fi yaumi qawamun baina dzalika. Yang pas tengah-tengah, yang kuat, yang lurus, 1 hari 1 kali makan. Dan ini terpuji. Wa huwa mahmudun, ya wa huwal mahmudu fi kitabillah. Dan makan 1 hari 1 kali itu yang terpuji. Itu yang dipuji di kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wadifah kedua, tugas kedua. Jadi pertama kan jumlah makannya. Kedua sekarang waktu makannya. Saya ulangin. 3 hari sekali darajat sedikit, 3 hari ke atas. Darajat langka. Kalau itu tadi ya, seperti Sayyidina Abu Bakar kadang-kadang pernah 6 hari tidak makan. Nggak kebayang buat kita. Sakit loh. Jangan dikira wali-wali itu, wah enak Beb, kalau wali kan gak makan kenyang. Kata siapa? Sakit wali itu perutnya gak makan. Ini yang sering kita salah paham ya. Wali gak makan 3 hari sekali, oh kan wali, kuat aja enak. Kata siapa? Sakit perut mereka gak makan. Sakit, cuman ditahan. Mules juga gak makan wali itu. Itulah letak mujahadahnya di situ. Kalau seandainya beneran, wali itu kalau gak makan gak terasa, kuat-kuat aja, nggak nambah darajat, biasa aja berarti. Seandainya wali kalau nggak makan, kuat-kuat aja, ya rasanya, Beb kan wali kalau nggak makan, perutnya kenyang sendiri. Misal, dikiranya karomah terus kenyang sendiri. Kalau kayak gitu, kalau karomah, dia nggak makannya perutnya kenyang. Kenapa karomah? Nggak dapat pahala. Kenapa? Kenyang. Apa gunanya nggak makan? Kan tujuan nggak makan biar lapar, biar sakit. Itu ya, jadi itu perlu diperhatikan. Jadi memang benar-benar mereka 3 hari nggak makan itu sakit. Nah, darajat yang kedua, 2 hari 1 kali. 2 hari 1 kali makan. 2 hari 1 kali. Nah, ini darajat pertengahan. Darajat mukminin pas sudah ini, darajat latihan, darajat bawah, 1 hari 1 kali. Sehari 2 kali, udahlah, udah keluar batas ini. Udah. Sehari 2 kali, udah terlambat, bukan latihan sudah. Nah itu aturannya yang disebut Imam Ghazali. Jadi tapi di akhir ditambahin sama Imam Ghazali. Nah ini pas buat orang awam kayak kita. Ya sehari sekali lah. Sehari sekali itu udah bagus dah. Soalnya kalau 2 hari sekali baru makan susah. Sehari 2 kali berlebihan kata beliau. Nanti mungkin sisanya pertemuan minggu datang baru kita akan bahas itu. Yang dilatih minggu depan adalah
macam-macam jenis makannya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini ngelatih bener ya. Ini kalau pian baca ini, pian latih ini, dipraktekkan sungguhan, ya ilaha illallah. Ini bisa Banjarbaru jadi Madinah kedua nanti. Nah, kalau pian kerjakan, ini benar-benar penuh ini. Wali itu dimulai dari ini ya. Bukan dimulai dari omong-omongan, ini dari ini. Nah, mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan yang perut yang bersih dari yang haram. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat. Jika ada salah kata kurangnya mohon maaf. Wala hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.